Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada saat ini tertulis dari Injil Lukas pasal 5 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Saudara-saudara yang terkasih, bagian ini menceritakan panggilan Tuhan Yesus kepada Petrus dan kedua rekannya Yohanes dan Yakobus. Pada waktu itu, Tuhan Yesus melihat mereka sedang membersihkan jala bersama para nelayan yang lain. Rupanya semalaman mereka bekerja dengan sia-sia. Mereka tidak mendapat tangkapan sama sekali. Lalu Tuhan Yesus naik ke perahu Petrus dan meminta dia untuk menebarkan jalannya. Sepintas lalu tidak ada yang salah dalam perintah ini. Tetapi jika kita perhatikan, perintah ini sangat janggal. Secara logis Petrus bisa menolak perintah Tuhan Yesus ini. Dia adalah seorang nelayan, sementara Tuhan Yesus dididik sebagai tukang kayu seperti ayahnya. Tentu saja Petrus lebih tahu tentang menjala ikan dibanding Tuhan Yesus. Kemudian pada saat itu hari sudah terang. Jika malam sebelumnya saja para nelayan tidak mendapat ikan, apalagi siang hari. Namun demikian, Petrus tetap saja menuruti perintah Tuhan Yesus. Dia pun bertolak ke tempat yang dalam dan menebarkan jalannya. Tepat seperti apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Petrus memperoleh hasil tangkapan yang luar biasa banyak. Sampai jalannya pun robek. Bahkan ketika teman-temannya datang membantunya, dua perahu mereka hampir tenggelam karena terlalu banyaknya ikan yang didapat. Inilah yang akan terjadi juga ketika kita mengarahkan pelayanan ataupun pekerjaan kita seperti apa yang Tuhan mau. Pelayanan atau pekerjaan kita tidak akan sia-sia, tetapi akan menjadi pelayanan atau pekerjaan yang berbuah baik. Sayangnya, masih ada yang mengarahkan pelayanan atau pekerjaannya sesuai kehendak mereka sendiri. Misalnya mengikuti tren yang tidak sesuai dengan Alkitab demi mencapai sesuatu. Mereka merasa paling tahu, lupa ada pribadi yang maha tahu. Walaupun bisa terlihat berhasil di mata manusia, tetapi pasti sia-sia di mata Tuhan. Marilah kita belajar dari Petrus yang patuh terhadap apapun arahan Tuhan Yesus walaupun terlihat tidak masuk akal. Tuhanlah yang memiliki pelayanan dan hidup kita sehingga Dialah yang berhak menentukan arah hidup kita. Dan hanya Dialah yang mampu menjadikan hidup kita berbuah. Hal yang tidak mampu dilakukan oleh manusia. Amin, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kasih berkat yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Firman-Mu yang telah kami dengar untuk taat hanya kepada Tuhan saja, biarlah itu tertanam dalam hati dan pikiran kami. Berkati kami, agar kami dapat melakukan firman-Mu. Berkati kami dalam kehidupan kami. Lindungi kami ya Tuhan, dan kami mohon ampuni dosa serta kesalahan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.